Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare lur? Baik-baik saja kan? Semoga kita semua diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan berziarah ke makam Raden Qasim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Derajat. Makam Sunan Derajat terletak di sebuah bukit di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Untuk menuju makam Sunan Derajat dari parkiran, kita harus jalan kaki kurang lebih 200 meter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita hari ini ada di makam Sunan Derajat dan Museum Sunan Derajat. Kita akan cek ada apa aja di sini. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada teman saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ikan Masari. Nomor 7 terakhir 016. Saya Zalaili Amalia, nomor 7 terakhir 036. Perkenalkan nama saya Amalia Gita Kusuma, tim NIM digit terakhir 015. Saya Mada Sukmani Fitri dengan NIM digit terakhir 18. Oke. Raden Qasim atau Sunan Derajat adalah salah satu anggota Wali Songo yang mengajarkan agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Ampel Denta, Surabaya dengan nama kecilnya yaitu Raden Qasim. Beliau adalah putra termuda Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan adik dari Raden Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang Tuban. Sama halnya dengan Sunan Bonang, Sunan Derajat juga dibekali dengan ilmu agama oleh ayahnya di Pondok dan Ampel Delta, Surabaya. Selain itu, beliau juga pernah berguru agama Islam pada Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Kompleks makam Sunan Derajat ini dibuat berteras ke belakang sebanyak 7 teras yang makin ke belakang makin tinggi, melambangkan penciptaan manusia sampai tingkat sempurna atau insan kamil. Secara keseluruhan, kompleks makam tersebut menghadap ke arah selatan dengan pintu masuk di teras pertama yang merupakan teras paling bawah. Gapura ini berada pada satu garis lurus dengan gapura di teras lainnya. Dihubungkan dengan satu jalan lurus, berkoridor dan berundak-undak antara teras satu dengan teras yang lainnya. Arsitektur bangunan yang menggunakan material batu berupa bangunan gapura paduraksa pada susunan halaman kedua dan gapura belah atau candi bentar pada susunan halaman ketiga dan keempat. Arsitektur bangunan yang menggunakan bahan material kayu berupa bangunan gapura paduraksa pada susunan halaman ke-6 dan ke-7, cungkup makam Sunan Derajat pada halaman pertama, dan balai rantai pada halaman keempat. Metode dakwah Sunan Derajat yang diajarkan kepada masyarakat setempat adalah etos kerja keras empati yang diwujudkan lewat sifat dermawan, selalu membantu untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di lingkaran sekitarnya. Di antara ajarannya yang terkenal adalah prinsip pepali pitu dan juga catur piwulang. Sunan Derajat wafat di tahun 1522 Masehi di Paciran, Lamongan. Makam Sunan Derajat selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah, apalagi ketika mendekati puasa seperti ini. Di sebelah timur makam Sunan Derajat juga terdapat masjid atau surau kecil yang berbentuk panggung. Di sebelah timur masjid terdapat Museum Sunan Derajat yang berisikan benda-benda peninggalan Sunan Derajat yang biasanya digunakan sebagai sarana syiar agama.
Namun, saat tim kami ke sana, museum sedang tutup sehingga kami tidak bisa berkunjung. Di sepanjang jalan keluar makam terdapat penjual pernak-pernik, baju, makanan, dan minuman, serta oleh-oleh khas. Cantik, Bu. Cantik rataku ya. Saya Azalaili Amalia dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Sejarah. Kami ingin mewawancara soal denah makam Sunan Derajat. Belum pernah ke makam Sunan Derajat berarti? Sudah boleh tahu nama Ibu? Umar. Bumaro. Iya. Bumaro emang asli sini. Dan Mau tanya soal itu kan katanya ada apa tingkatan-tingkatannya Iya. gitu. apa tangga pertama, tangga kedua sampai tangga ke-7 itu yang cukup utama. Yang di dalam kayak rumah itu. Iya, yang apa tertutup itu kan cukup utamanya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk. Jadi di pertama ada makam Sunan Derajat. Itu ya di sini yang paling dalam itu ada Sunan Derajat dan keluarganya dan istrinya tadi. Kemudian di luar cungkup utama ini ada anak-anaknya. Di sini. Kalau dalam sejarah itu kan 7 tadi. Yang paling bisa menerangkan memang kan ahli warisnya, keluarganya kan. Kalau warga sekitar ya taunya itu makam Sunan Derajat, keluarganya yang di dalam itu Gus Zainul sekarang, ya keturunannya, iya keturunannya. Gus Zainul itu kan 4 bersaudara, ya Raden Edi Santoso itu sudah meninggal, jadi sekarang yang memimpin Sunan Derajat itu yayasannya adalah Gus Zainul. Yang dua itu kan perempuan. Pesantren itu. Tidak pesantren ya. Iya, pesarean bukan pesantren. Masih ada coraknya. Bukan muslim asli Islam bukan kan, masih peninggalan. Campur. Iya. Ya memang Wali Songo kan gitu, tidak semuanya ditiadakan lah. Pokoknya bisa mengislamkan kan gitu. Budayanya ya diganti dengan budaya Islam gitu. Kalau bangunan-bangunannya masih ada ya, ini corak Buddha, ini corak Hindu, peninggalan sebelum masuk Islam. Itu bangunannya apa? Sempat dibuka kan? Ya yang dibuka itu yang kemarin itu pagarnya itu, pagar depan tas itu. Sebelum masuk parkir itu? Ya enggak, ya sini ya mulai akan masuk makam itu kan ada pagar kayu. Nah, itu gitu ya, bukan direnovasi, bukan dibuka, kata aku. Asli ya seperti itu kemarin seperti itu hanya direnovasi, bukan nggak ada yang dibuka. Berarti masih asli. Iya. Begitu aja. Sama-sama. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Iya. Kita sudahi videonya sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan di video ini, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Tim kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.